Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bank konvensional dan berdasar prinsip syariah. Dimulai dengan saya sendiri, Himayatul Amanah, akan menjelaskan tentang sejarah bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, perbankan syariah dimulai pada tahun 1975 dengan didirikannya Dubai Islamic Bank. Bank syariah sendiri berdiri pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1992. Selanjutnya, bank konvensional. Usaha perbankan dimulai pada zaman Babilonia, dilanjutkan di zaman Yunani kuno dan Romawi. Sementara itu, mengenai sejarah perkembangan di Indonesia sendiri, tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Selanjutnya bagian pengertian. Yang pertama, pengertian bank konvensional. Konvensi berasal dari kata convention, yang artinya pertemuan. Dalam bank konvensional berarti operasional perbankan yang disepakati dalam sebuah konvensi. Dan arti lainnya adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, bank syariah. Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuria dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bank syariah. Yang pertama, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, jaminan sosial dan pemerataan kekayaan dengan adanya pengelolaan zat yang efektif dan efisien. Yang ketiga, prinsip operasional perbankan syariah menggunakan nilai-nilai syariah sehingga memungkinkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memberi peluang bagi masyarakat untuk melakukan bisnis yang halal. Oke, next selanjutnya. Jadi selanjutnya yaitu fungsi perbankan syariah. Yang pertama, yaitu membantu pembangunan negara dalam memudahkan investasi modal. Yang kedua, mengatur pinjaman yang dijamin dalam hubungan dengan pinjaman internasional. Yang ketiga, memberi suara teknik tentang hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pinjaman. Dan yang keempat, memberikan jasa bagi persengketaan ekonomi di negara-negara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekip Nafan, NPM 718411881. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Zuria tentang bank konvensional dan berdasar prinsip syariah. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, misalnya modal usaha, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai perjanjian. Sedangkan bank konvensional adalah pada sistem operasi bank konvensional, pemilik dana menanamkan uangnya tidak dengan motif mendapatkan bagi hasil, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bunga. Tidak ada sistem penyertaan modal, namun sistem meminjamkan atau memberi kredit dengan penetapan bunga. Bunga dan bagi hasil. Bunga adalah pembentukan suku bunga pada saat akad. Pihak bank selalu mendapat untung lebih besar. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Pembayaran tetap tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan. Kalau bagi hasil, penentuan bagi hasil saat akad pedoman pada untung atau rugi. Besarnya rasio atau nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Perbedaan bank syariah dan konvensional secara umum. Bank syariah
meliputi 1. Melakukan investasi dan perbankan yang halal saja. Yang kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa. Yang ketiga, berorientasi pada keuntungan dan falah atau kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional meliputi 1. Investasi halal dan haram. 2. Memakai prinsip bunga atau sistem riba. Yang ketiga, berorientasi pada keuntungan saja. Yang keempat, tidak terdapat dewan sejenis. Demikian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elma Komaria, ingin melanjutkan penjelasan dari Deki Ibnu Affan, yaitu tentang struktur organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah yang berfungsi menguasai operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. Setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu terdapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi penyelesaiannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susinta Nurmalinda dengan NPM 718411819. Di sini saya akan meneruskan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Elma. Di sini saya akan menjelaskan masalah strategi kendala-kendala dalam perbankan syariah, yaitu ada 2. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM di bidang perbankan syariah, salah satunya pengembangan pendidikan baik teori maupun praktik mengenai perbankan syariah. Yang kedua, perlunya upaya-upaya yang lebih progresif dari semua pihak yang berkewajiban terhadap keberadaan dan pengembangan bank syariah, baik kalangan ulama, pemerintah, praktisi perbankan, terutama kalangan akademisi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain-lain. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.